Ogut sama Oten, mau pada kemana? Mau ke gereja des, mau investasi akhirat, biar nanti bisa hidup kekal di dalam kerajaan Bapa. Hati-hati loh, jangan sampai kalian tertipu. Investasi bodong. Bagi kami, umat Kristen sudah jelas, Kris semua pasti masuk surga di dalam. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya Yesus sebagai nabi? Apa? Percaya Yesus sebagai Tuhan? Percaya Yesus sebagai Tuhan dong, Grace. Kamu baca di dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan, Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus jelas mengatakan, jika kalian menginginkan hidup yang kekal atau surga, kalian harus mempercayai Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Kata Bapa, gereja mempercayai Yesus sebagai nabi dan percaya Yesus sebagai Tuhan. Itu sama saja, Chris. Ketika Presiden Prabowo mengutus menterinya, Pak Bahlil, apakah Pak Bahlil itu adalah Prabowo? Jelas, bukan? Atau ketika kakekmu mengutus bapakmu, apa bisa bapakmu kamu panggil sebagai kakekmu? Jelas, tidak bisa. Bapakmu adalah bapakmu. Kakekmu adalah kakekmu. Dua individu yang tidak bisa disatukan menjadi satu individu. Bagi kami, umat Kristen, cukup imani saja. Kata Bapak, gereja itu sudah cukup buat umat Kristen untuk mendapatkan hidup yang kekal, yaitu surga. Oh, begitu. Asal percaya pada Bapak Gereja, kalian bisa langsung masuk surga. Ketika mengikuti ujian sekolah, ada pertanyaan, siapakah Presiden Republik Indonesia? Lalu ada yang menjawab, Bapak Bahlil Lahadalah. Karena Pak Bahlil mengaku diutus Bapak Prabowo. Kira-kira yang menjawab Bapak Bahlil akan mendapat nilai berapa dan akan lulus nggak? Nggak mungkin lulus lah. Dan yang pasti akan mendapat nilai 0 besar. Kalian tahu kalau menyamakan atau memanggil Bapak Bahlil sebagai presiden itu salah. Walaupun Bapak Bahlil mengaku sebagai utusan presiden. Lalu kenapa kalian menyamakan atau menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Kan sudah jelas. Kalau Yesus mengaku cuma sebagai utusan, ingat, pastor, romo, pendeta, dan bapak gereja. Mereka semua itu cuma sales atau calo. Bagaimana mungkin orang yang berakal lebih percaya perkataan sales atau calo dibandingkan perkataan Yesus dan Allah Bapa, Sang Pemilik Kerajaan Surga yang asli. Jadi kalau kalian mengikuti perintah Bapak Gereja yang statusnya cuma sales dan calo, sudah jelas kalian hanya dijanjikan investasi surga bodong. Seberapa banyak harta yang telah kalian investasikan? Seberapa banyak ibadah yang telah kalian lakukan? Itu semua sia-sia belaka. Tidak ada gunanya.
Wah gawat. Ternyata kita ditipu. Investasi bodong. Kita pulang saja yuk.